Saat-saat yang dinantikan akhirnya datang juga. Laga Timnas Indonesia kontra Australia tidak hanya sekedar menandai sebuah era baru Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert, tapi juga menjadi sebuah kunci pembuka gerbang raksasa menuju Piala Dunia. Setiap kepakan sayap Garuda akan dihitung berdasarkan hasil yang didapatkan. Maka dari itu, matchday Maret khususnya lawan Australia menjadi sebuah laga krusial yang harus dimaksimalkan. Sekarang ini, punggawa Garuda telah melakukan program latihan bersama. Akhirnya, kita bisa melihat Patrick Kluivert beserta jajarannya melatih Timnas Indonesia. Mereka langsung gerak cepat melakukan sesi pemanasan guna merecovery setelah perjalanan yang panjang. Namun yang paling ditunggu-tunggu tentu saja sebuah kejutan yang bisa menjadi sebuah senjata rahasia dalam mengatasi Australia. Dan inilah kejutan serta cerita saat sesi latihan perdana Timnas Garuda. Sudah sangat lama kita nantikan kumpulnya para punggawa Garuda. Setelah sekitar 4 bulanan mereka mengejar karirnya, masing-masing semenjak matchday terakhir pada bulan November 2024. Waktu dan tenaga menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi skuad Garuda sekarang ini. Mereka sedang dalam tahapan paling atas untuk beradaptasi, dan itu dalam waktu yang sangat amat mepet dan penuh dengan rintangan. Setelah sejumlah pemain melakukan perjalanan panjang menuju tanah seribu kangguru, sebagian besar skuad Timnas Indonesia kini telah tiba di Sydney, Australia. Tak lama setelahnya, menginjakan kaki di kandang lawan. Latihan gym di hotel untuk recovery dan juga menjaga kondisi kebugaran langsung direalisasikan oleh tim kepelatihan. Hampir semua punggawa Garuda sudah berdatangan, tinggal beberapa orang yang masih dalam perjalanan. Mentok-mentok, Timnas Indonesia akan full squad pada tanggal 18 Maret sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Pemain-pemain abroad yang memiliki jarak ratusan kilometer menuju ke Australia, seperti Martin Pas pun sudah sampai dengan selamat. Selain itu, sang pelapis Emil Audero, sang kapten Jesus, Kelvin Verdong, Shane Petinama, Joey Pelupesi, serta Michael Kers juga sudah kelihatan batang hidungnya. Tak berselang lama sampai para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan langsung sat-sat melakukan pemanasan tipis-tipis di hotel. Dengan sesi latihan gym perdana Timnas di Australia dan juga kedatangan para pemain punggawa Garuda. Kemudian setelah beberapa pemanasan di gym akan ada pengecekan kesehatan berkala. Lalu mungkin Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan lainnya baru akan meningkatkan sesi latihan yang lebih berat. Setelah di hari kedua sejumlah pemain sudah sempat melakukan istirahat, mereka bisa sedikit digembleng untuk memaksimalkan kondisi. Pendekatan secara emosional juga tak lupa dilakukan, terutama banyak pemain baru seperti Ole Rummenigge, Dean James, Emil Audero, maupun Joey Pelupesi sudah sampai semuanya. Merekalah yang harus beradaptasi sedikit lebih berat. Sama halnya dengan tim kepelatihan juga sangat berat tugasnya menganalisa bagaimana permainan dari setiap individu. Yang mana nantinya hal ini harus sejalan dengan strategi yang cukup krusial di laga debut Kluivert yang berlangsung di Sydney Stadium. Saat Shin Tae-yong pergi kemudian pada posisinya digantikan oleh Patrick Kluivert.
Fans Indonesia berharap agar Elkan Bagot menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia lagi. Dan ternyata pemain yang diandalkan Kluivert, 90% diantaranya adalah pemain yang sebelumnya diandalkan oleh Shin Tae-yong. Sementara pemain yang lain tetap belum mendapatkan kesempatan, entah itu Lily Pali, Sadil Ramdhani maupun Elkan Bagot. Dalam pandangan Kluivert, hal ini juga akhirnya memperlihatkan kacamata yang bagus. Dalam dirinya memang ingin memanggil bek jangkung tersebut. Sayangnya, niat dari Patrick Kluivert mendapatkan respon berbeda dari Elkan. Saat situasi sekarang, lagi-lagi dirinya menolak panggilan timnas Indonesia dengan alasan ingin fokus memperkuat klub Blackpool. Alasan yang cukup masuk akal dan bisa diterima oleh semua pihak. Tapi yang jadi buah bibir di sini, penolakan Elkan itu terjadi di matchday atau kalender resmi dari FIFA. Sehingga setiap klub harusnya punya hak wajib melepaskan para pemainnya untuk membela negara masing-masing. Dan bagi reaksi Erick Thohir soal situasi sekarang hanya tentang Elkan. Setelah skuad Garuda berangkat ke Sydney, beliau mendadak membicarakan namanya. Elkan, kami menginginkan Elkan kembali, tetapi mungkin prioritas Elkan masih kepada klubnya. Jadi kita tidak bisa untuk menghakimi. Saya mohon para netizen juga jangan. Siapa tahu suatu hari kembali gitu ya. Jadi ya itu kan pilihan-pilihan. Banyak pemain juga bagus di center back kita. Ada Misilkers, ada Rizky Ridho, ada Jesus walaupun kena kartu kuning, ada Kevin Dix, masih ada Jordi Amat. Kita coba Ferrari juga. Verdong bisa main sebagai center back agak kiri. Dix bisa main center back agak kanan. Jadi opsi-opsi itu ada. Kata Erick Thohir dikutip dari Bola Sport. Ya, Pak Erick tidak ingin masalah Elkan Bagot terus berlarut-larut berkepanjangan. Maka dari itu, ia jadi tameng untuk membela Elkan Bagot. Erick Thohir awalnya mengaku sangat menantikan kembalinya Bagot ke skuad Garuda buat dibujuk lagi. Namun menurut dia, sang pemain belum berani mengambil keputusan lantaran masih fokus mendapatkan menit bermain bersama klub. Apalagi ini juga bukan sebuah masalah besar. Mengingat, jika saat ini Indonesia juga sudah memiliki banyak pemain yang berposisi bek tengah. Tapi beliau juga tetap mengingatkan semuanya agar tak menyalahkan Elkan, apalagi sampai menghujat. Hal ini merujuk pada beberapa kasus terakhir yang menimpa Misilkers hingga Kevin Dix di kancah sepak bola Eropa. Walaupun sedang sibuk pada latihan fisik, akan tetapi dengan waktu yang ada membuat Patrick Kluivert beserta tim kepelatihan lain harus punya pergerakan yang tiada henti. Mereka wajib satset untuk punya gambaran soal pemain-pemain yang akan dibawa minimal untuk DSP, dan kita juga akan melihat sebuah kejutan siapa saja yang bakal dicoret. Yang mana hal ini akan dinilai oleh tim kepelatihan termasuk dari para asisten seperti Alex Pastor sejak sesi latihan pertama. Sebelum nantinya mengkerucut ke 11 pemain utama versus Australia. Yap, kalau perihal taktik akan disesuaikan dengan kualitas pemain. Dan mengingat lawan yang dihadapi Australia plus main kandang, mungkin tim kepelatihan bisa saja menurunkan sebuah strategi pragmatis asalkan bisa meraih kemenangan atau minimal kasih perlawanan. 1 poin tetap jadi target utama. Tapi kalau boleh curi-curi gol itu masih memungkinkan. Yang pasti, kita juga harus ingat kalau tim ini bisa dibilang adalah tim yang masih sangat fresh. Maka dari itu, seperti yang Pak Erick jelaskan, jika waktu adalah tantangan terbesar bagi tim buat saat ini. Sehingga mudah-mudahan, pemain tetap fight meskipun pastinya sangat lelah, terutama buat pemain yang dari Eropa maupun Amerika. Apalagi untuk laga versus Aussie sendiri, ada Ragnar dan Justin Hubner yang dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan Egy yang musim ini sedang on fire malah cedera sehingga dicoret. Dan kayaknya Kluivert sedang dibuat bingung oleh 2 nama, yakni Sandy Walsh serta Kevin Dix. Di mana Walsh berhasil tampil oke bersama Yokohama FC Marinos, bahkan ia mampu menunjukkan kelasnya ketika diminta tampil sebagai center back.
Begitupun dengan Kevin Dix yang sedang on fire tanpa lelah walaupun sempat beberapa kali hampir cedera. Tapi kembali lagi, semua akan disesuaikan dengan kebutuhan tim dan faktor kebiasaan lawan. Yang penting siapapun dia harus bisa memberikan segalanya di atas lapangan, ya kan? Selain timnas Indonesia, tuan rumah asuhan Toni Popovic juga tak punya waktu buat berleha-leha. Meskipun Australia sebagai penyambut tamu, namun mengingat sebagian besar skuadnya diisi oleh pemain abroad yang rata-rata bermain di Eropa, maka jadwal kehadiran para punggawa Kangguru juga hampir mirip. Bedanya, pemain lokal Socceroos lebih dulu melakukan sesi latihan sejak Senin pagi 17 Maret. Sementara pemain-pemain abroad sepertinya halnya Jackson Irvine, Craig Goodwin, Kusini, dan lain sebagainya menyusul tipis-tipis setelah sampai bareng skuad Garuda. Terpantau sang pelatih Toni Popovic harap-harap sangat memperhatikan anak asuhnya yang masih banyak yang baru setelah cederanya sejumlah pemain inti skuad Australia. Jadi telah berbagai persiapan mengenai timnas Indonesia, pun begitu dengan Australia yang telah melakukan sesi latihan. Beberapa pemain berpotensi akan dicoret, dan ini sangat dinantikan apakah akan ada sebuah kejutan lagi dari nama yang dicoret tersebut. Namun mau bagaimanapun, semua tetap semangat memperebutkan posisinya masing-masing.